Tapi dia datang tarik keluar kotong dari peti mati yang namanya dosa. Dari peti mati yang namanya maut. Salam, salam sejahtera, salam jumpa lagi Bapak Mama, anak-anak saudara yang sayang ini mimbar UBB. Ini hari kotong katu mulai buat cerita dari kotong pung Alkitab. Mas sebelum kotong buat cerita, kotong sembahyang lebih dulu. Kotong sembahyang. Bapa manis di sorga, Bapa yang sayang kami dan yang kerja keras untuk kasih kami selamat. Yang kerja keras untuk memimpin kami lewat pengalaman-pengalaman yang sulit. Habis ubah kotong jadi orang-orang yang berguna. Iko Papa pun kerja di bumi ini. Kotong berterima kasih tanggal yang begitu kotong jadi anak-anak Bapa di sorga. Kotong dapat selamat di dalam nama Yesus. Andia kau sekarang kotong minta Bapa tolong kotong dan roh barisi. Kau kotong boleh buat cerita dari Bapa pun firman ini. Kau kotong makin kenal Bapa lewat Bapa pun perbuatan keselamatan bagi kotong semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Mama kotong baca firman Tuhan dari Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10. Seorang laki-laki dari keluarga Levi kawin dengan seorang perempuan Levi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikianlah Bapak manis pun kata-kata manis. Bapak Mama semua, kalau kotong baca ini cerita ini, ada satu hal yang bikin kotong heran. Ini cerita ini kan cerita banyak orang di dalam. Ada satu laki-laki dari suku Lewi, dan dia bini juga dari suku Lewi. Ada anak perempuan satu, habis dan beranak-anak bayi satu laki-laki. Habis Firaun pun anak nona. Habis Firaun pun orang yang suka ikut-ikutan dia ke urus-urusan dia, maka 5-6 orang. Mason dia ada satu juga pun nama yang ada di cerita. Kalau ini cerita pada diri sendiri, tentu kotong bingung-bingung. Ini kenapa kotong pun nama sonnya ada? Nanti kotong tahu di tempat lain. Misalnya di Keluaran 6 ayat 19, baru kotong tahu bahwa laki-laki orang Lewi dan di pembini orang Lewi ini, laki-laki ini dia pun nama Amran, dia pembini nama Yochebed. Habis dari Keluaran
14 ayat Keluaran 4 ayat 14 baru koton tahu bilang sebelum dompu anak laki-laki di cerita lahir, dong su ada anak laki-laki satu, dan dia nama Harun. Ais anak perempuan yang sudah ada nama di sini nanti di Keluaran 15 ayat 20 baru koton tahu bilang dia pun nama Miriam. Nah aku orang cerita soalnya sebut nama begini. Di ini cerita hanya ada satu nama sah. Ini nama tulis di baris paling akhir dari ini cerita. Ia menamainya Musa, katanya karena aku telah menariknya dari air. Jadi hanya ada satu nama saya yang ada di cerita, Musa. Kenapa begitu? Karena ini cerita mau kasih ingat kotong bahwa dia soalnya mau cerita tentang siapa-siapa. Banyak orang boleh terlibat di cerita, tapi bukan itu dia pokok cerita. Dia hanya mau cerita kasih totong tentang satu anak laki-laki yang baru lahir, yang nanti dia pun nama Musa. Tak kali itu yang lain-lain soalnya terlalu perlu. Itu satu. Yang kedua, kalau kau baca ini cerita, kotong tahu bilang ini anak yang nama Musa ini lahir tak salah waktu. Kotong orang timur ini kadang-kadang bilang kalau keluar rumah sonde pas dia pun waktu tak salah nanti dapat susah. Nah ini Musa ini lahir tak salah waktu. Sonde pas dia pun waktu. Tanggal dia lahir itu waktu Raja Firaun suka si perintah. Kok kalau orang Ibrani perempuan siapa beranak dan anak laki-laki, mesti hukum mati sendia. Mesti bunuh-buang sendia. Nah ini jauh hebat. Beranak habis Harun, beranak habis Miriam. Datang yang ketiga ini Musa lah. Untung kok Harun ini lahir belum ada perintah kau bunuh. Jadi dia aman sah. Mana yang nama Musa ini? Lahir di waktu yang tak salah. Mesti mati. Ikut Firaun pun perintah. Ini anak ini gagah. Dia molek. Dia kok di mama saya yang sendia. Di mama dan bapa dan kakak dong setuju kok sembunyi sendia 3 bulan. Sonde keluar rumah sonde pi mana-mana. 3 bulan habis kan ini anak su agak besar sedikit. Dia menangis pasti suara su agak kuat. Jadi dong su takut. Kalau orang tahu pasti dia mama bapak kena bunuh. Dong mau bunuh sendiri dong son sampai hati. Dong kasihan. Andia korong baking ame peti 1. Habis isi di itu peti. Kopi angka buang di sungai yang airnya banyak kok mengalir. Tapi ada rumput. Jadi itu peti tahan di dalam air yang ada rumput itu. Mama bapak bayangkan. Dia mama ini waktu kokoin anak kok taruh di ini peti ini. Dia pasti menangis. Dia menangis mati pun. Dia bukan taruh dengan sukacita. Dia taruh dengan hati susah. Dia menangis setengah mati. Tagal dia sayang dia pun anak. Nah, dia taruh di sungai, habis suruh dia pun anak perempuan kopi lur dari jauh. Soalnya boleh dek-deka. Karena kalau deka kok Firaun pun tentara dong dap tahu. Bila oh ini berarti lupung adin bunuh dia juga. Jadi lur sembunyi-sembunyi. Ju ini Firaun pun anak nona dan dia pun orang yang iko-iko ke urus-urus dia datang. Dong pasang telinga pi, ada menangis di dalam rumput di dalam air. Dong pilih pi, ada peti. Dong buka pi, ada anak laki-laki 1. Ini Firaun pun anak perempuan langsung bilang, oh ini pasti orang Ibrani dan pun anak ini. Ini anak laki-laki. Marong sana mau bunuh sudah buang di kali sini.
Entah biar dong pikir nanti dia mati sendiri kok, atau buaya makan kok, atau orang lain dapat kok dapat bunuh kok, atau dia kelaparan kok mati sendiri. Ma untungnya di ini bacaan kotong dengar bilang, Firaun pun anak nona, walaupun tahu ini anak laki-laki orang Ibrani pun dia sana marah, tapi dia jatuh hati. Dia kasihan ini anak, apalagi anak menangis. Jadi dia angkain anak, bikin jadi dia punya anak, kas nama Musa. Karena dia bilang, beta hela kas keluarin anak dari dalam air, dari dalam peti. Nanti potong kembali di ini, dia pun nama Musa ini. Nah, Bapak Mama, dalam bahasa Ibrani, kata yang dong pakai di sini untuk sebut peti, yang taruh ini Musa di dalam, itu sama dengan kata yang dong pakai buat sebut Noh Pung Bahtera. Dan itu kata hanya dipakai di dua tempat sah. Sebut Musa Pung Peti dan Noh Pung Bahtera. Itu pakai satu kata. Dan begitu ini cerita mau kasih tahu bahwa biarpun Musa ditaruh di peti kok tutup, tapi itu bukan peti mati. Itu peti kehidupan. Sama ke Noh pun kapal itu tutup mati dia, tak ombang ambing dengan air begitu banyak, air dari atas, air dari bawah, air dari kiri, air dari kanan, pokoknya kena bermain itu kapal kok setengah mati. Tapi itu kapal yang peti itu bukan kapal kematian, tapi kapal kehidupan untuk Noh dan dia pembini, dia anak mantu dong. Begitu juga Musa. Ini peti ini dia mama bikin bukan sebagai peti mati, tapi sebagai peti kehidupan, peti keselamatan. Dan dia berharap dengan sungguh-sungguh ada orang bisa tolong dia anak kok, dia hidup. Dan memang akhirnya Musa hidup. Nah, kalau kotong orang timur alami sama ke Musa, sutaro dalam peti biar sudah nanti mati, kastengah sudah, kas kotong sana bisa jaga sendiri. Orang timur kadang-kadang bilang, oi nasib baik, ualeko. Orang Ruis dong bilang uareko. Coba bet pun nasib sonde baik teh sumati. Kau sudah dalam peti memang itu kan tunggu mati sah. Mauntung nasib baik. Itu pendapat kita. Ada orang lain pun pendapat begini. Itu kebetulan. Kebetulan pas itu anak belum mati teh. Firaun pun anak nona datang mandi kok. Dapat lihat sendia juga dia jatuh hati dia kok angkat sendia. Kalau itu kebetulan soalnya ada, itu anak pasti mati sudah. Untung juga ke waktu itu Firaun pun anak nona lihat itu anak juga. Itu Firaun pun anak nona jatuh hati, jatuh kasihan. Kalau soalnya tidak disuruh tentara orang bunuh sendiri. Ini cerita ini mau kasih tahu kotong bilang begini. Ini bukan soal nasib baik. Ini bukan soal kebetulan. Tapi Tuhan Allah ada pun rencana dengan anak. Tuhan Allah ada mau kau ini anak hidup. Tuhan Allah pun tangan yang jaga kau selamat ini anak. Tuhan Allah pun tangan yang hela ini Firaun pun anak nona kau datang mandi pasti itu tanpa. Tuhan Allah pun tangan yang gerakan Firaun pun anak nona pun hati kau begitu liatin anak dia sana marah ma dia jatuh kasihan. Andia kau dia amesan dia. Bapak Mama di Ibrani pasal 11 ayat 23. Di situ ada tulis bilang Musa pun mama Yohebed dan dia bapak Amram dong percaya Tuhan. Jadi dong buang dong pun anak tagal dong taku Firaun tapi dong buang dalam iman bahwa dengan cara karmana juga Tuhan akan tolong sandia. Jadi ada iman orang tuanya, iman yang ketakutan.
tapi yang tetap berharap. Nah, Bapak Mama semua, kalau kotong di kotong pun hidup ini, kadang-kadang kotong suka gepe batu-batu di buku bambu. Kotong hilang akal, soalnya ada jalan keluar, tunggu mati sesudah. Maka kaget-kaget, ada orang yang tolong kotong, kasih selamat, kasih keluar dari susah. Itu bukan tagal kotong nasib baik. Itu bukan karena kotong ini ualeko, atau dalam bahasa Ruis bilang uareko, nasib baik, sonde. Itu juga bukan kebetulan, sonde. Bukan sama kayak orang kupon yang kadang-kadang dong bilang begini, kalau orang dapat begini seperti musuh dong bilang, oh memang dia pun garis tangan begitu, dia kok dihidup, kalau sonde dia son selamat, dia sumati. Cerita ini mau kasih tahu kotong bahwa Musa model jadi begitu bukan karena dia pun garis tangan, bukan karena dia nasib baik, bukan karena kebetulan, tapi karena tangan Tuhan yang penuh kasih sayang yang tolong ini Musa. Tangan Tuhan yang atur ini Musa. Karena Tuhan ada pun maksud. Nanti kotong saya beta jelaskan ini. Masih ada satu hal. Bapak Mama, kalau ini Firaun pun anak nona bawa ini Musa pi istana Firaun. Ini anak ini dia molek toh, jadi pasti banyak orang sayang sendia. Di sana juga ada banyak laki-laki lain, anak lain, jadi om bakawan, om bermain sama ke kotong juga toh masih kecil itu. Tapi kotong baca di Kisah Rasul 7 ayat 22 bilang di sana Musa ikut sekolah sama-sama dengan semua anak Firaun, sama-sama dengan semua anak orang besar di istana. Di Kisah Rasul 7 ayat 22 bilang begini, Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir, dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatan. Bahasa Indonesia sehari-hari bilang begini, Musa belajar segala ilmu orang Mesir. Bahasa Kupang bilang begini, orang Mesir dong ajar kasih dompung ilmu semua kasih sang Musa. Sampai dia jadi orang hebat, pintar beromong dan pintar kerja. Ini kasih tunjuk kotong bilang, Tuhan Allah ada rencana khusus kasih sang Musa. Tuhan Allah mau bikin Musa jadi pemimpin pembebas. Tanggal itu dia sonde boleh jadi orang yang tak bodoh-bodoh. Dia sonde boleh gaya preman kok hanya tahu pukul sah. Sonde. Tuhan Allah bikin Musa jadi orang yang ada pengguna kasih orang lain. Tuhan Allah mau bikin Musa jadi berkat bagi dia bangsa yang sementara susah. Dari ini cerita kotong belajar bilang, kalau Tuhan Allah kasih selamat sang kotong dari susah, habis dia kasih kotong kans kok kotong sekolah, kotong pintar, itu artinya Tuhan Allah mau kok kotong pakai kotong pun ilmu, pakai kotong pun pintar, pakai kotong pun akal budi yang cerdas, untuk kasih bebas banyak orang dari dia pun susah. Bukan bagai yang kotong pun pintar kau bikin bodoh orang. Bukan bagai yang kotong pun pintar bilang waktu bet susah mau tolong, sekarang bet susah di baik beta mau tolong sekotong. Bukan untuk kotong cari enak untuk diri sendiri. Kotong mesti berani percaya bilang kuasa Tuhan Allah. Tuhan Allah pun tangan yang selalu tolong kotong, ais bikin kotong jadi orang hebat. Dia kok kotong jadi berkat. Sekarang ini kan kotong ada mau pilih bupati, wali kota, gubernur. Ini semua saling nongkas tahu di mana-mana bilang orang baik. Nah kotong harap dompung baik itu keluar dari dompung pengalaman hidup bahwa Tuhan su tolong sandong. Tanggal itu dong su jadi kuat, jadi dong mau
Minta kotong pilih ko dong bikin baik kas kotong semua, bukan bikin susah. Kotong kembali ke Musa pun nama. Di ayat 10 bilang nama Musa karena kasih keluar dari air. Tapi sebenarnya bukan kasih keluar dari air, kasih keluar dari peti mati, kasih keluar dari kematian. Itu nama Musa itu bukan bahasa Ibrani, tapi itu mula-mula itu bahasa Mesir. Dia pun arti itu bilang Mose. Mose itu artinya ada dewa yang telah lahir, dan dewa itu tugas sebagai dewa penarik. Memang Tuhan Allah mau pakai Musa yang tarik kas keluar sendiri dari air, tarik kas keluar dari peti, supaya nanti dia juga punya kuasa untuk tarik kas keluar orang Israel dari dalam peti mati, yaitu penindasar di Mesir, di tanah penyiksaan, supaya Musa menyelamatkan dia pun orang semua, dan dia jadi pembebas, seperti dia juga dibebaskan tarik kas keluar dari air, dari peti mati. Kotong bilang diselamatkan untuk menyelamatkan, dibebaskan dan dilengkapi untuk menjadi pembebas. Nah sekarang kotong ingat semua, ingat bapak mama, kotong semua ini Tuhan Yesus selamatkan. Kotong ini mati bodoh-bodoh, tapi dia datang tarik kas keluar kotong dari peti mati yang namanya dosa, dari peti mati yang namanya maut, yang peti mati namanya nafsu dunia. Habis kasih selamat kotong, kotong makan dia pun darah, minum dia pun, makan dia pun daging, minum dia pun darah. Habis dia kasih kotong Roh Kudus, supaya kotong bisa hidup sebagai orang selamat. Dengan begitu kotong belajar untuk hidup buat menyelamatkan orang, hidup buat membebaskan orang. Entah kotong gubernur, kotong bupati, kotong DPR, pandita, penatua, diaken, guru, tamukung, kepala desa, RT, botong semua orang Kristen. Botong pegang prinsip dari cerita ini. Ditarik keluar dari kematian, supaya kotong juga tarik keluar orang lain dari kematian. Ditarik keluar dari kesusahan, supaya kotong tarik keluar orang lain dari kesusahan. Pendeknya, kotong dapat ini selamat, supaya kotong juga bikin orang semua selamat. Pakai Tuhan Yesus pun nama. Amin. Mari kotong sembahyang. Bapa manis di sorga, asa kotong pumbatin Bapa. Kotong lia Bapa pun tangan yang kerja, yang tolong kotong bebas dari banyak susah di ini hidup. Ajar kotong kau jadi dewasa, kasih kotong kelengkapan kau tahu banyak hal. Bikin kotong Bapa kotong jadi pembebas, supaya dari kotong pun hidup banyak orang bisa dibebaskan dari rupa-rupa kecelakaan dan kesusahan di dunia ini. Dengan cara itulah Bapa, kotong meneladani Tuhan Yesus yang omong sang kotong bilang, bosong sebut sampai beta bilang Tuhan, dan itu betul. Nah kalau beta ini Tuhan dan beta sulayani orang, bosong jutiru itu kau layani orang, kau jadi berkat. Tuhan tolong kotong begitu. Pakai Tuhan Yesus pun kuasa, pakai Roh Kudus pun kuasa. Amin.